Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat sebuah instance dari AWS sebagai hosting dari aplikasi Udu kita. Oke, di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah instance dan untuk tata caranya sendiri, pertama-tama Anda dapat mencari AWS pada Google. Di sini saya menggunakan EC2. Nah, setelah itu Anda dapat membuat sebuah akun AWS. Nah, setelah Anda buat akun AWS atau login, kita akan ditampilkan halaman dashboard dari EC2. Nah, di sini yang perlu Anda lakukan adalah klik pada bagian Launch Instance. Setelah itu, Anda pilih name and text-nya sesuai dengan nama yang ingin Anda gunakan, misalkan Udu14. Nah, kemudian bagian yang penting di sini adalah Anda dapat menggunakan Amazon Machine Image, yang mana saya akan menggunakan Udu, menginstal Udu pada server saya melalui Amazon Machine Image ini. Jadi kita search saja langsung Udu 14. Kemudian gunakan yang bagian community dan pilih salah satu. Anda dapat pilih pada AWS Marketplace. Di sini kebanyakan berbayar ya, 0,4 per jam. Kemudian ada banyak dengan menggunakan mata uang dolar. Kemudian saya menggunakan di sini yang community AMI supaya gratis. Kemudian kita pilih Bitnami Udu14. Oke, setelah itu kita tidak perlu mengubah instance type. Di sini saya menggunakan yang free tier supaya kita tidak perlu bayar untuk menggunakan hosting. Nah, selanjutnya kita dapat menyeting key pair. Untuk mengakses server dari AWS ini, kita klik key pair, kemudian kita pilih yang extension .ppk jika kita menggunakan putih, atau jika Anda menggunakan OS Linux, Anda dapat menggunakan OpenSSH atau .pem di sini. Oke. Karena saya menggunakan Windows, saya akan menggunakan yang kedua. Nah, kita berikan nama dari key-nya ini, bisa terserah, bisa bebas ya namanya. Udu server misalkan. Kemudian kita create. Nah, nanti otomatis akan terdownload dan jangan sampai file dari key kita ini hilang. Jadi pastikan kita menyimpannya dengan aman untuk mengakses server kita. Nah, selanjutnya klik pada bagian network settings, allow HTTPS dan juga HTTP. Kemudian jika ditampilkan tombol drop down seperti ini, Anda pilih anywhere. Nah, jika sudah, maka kita langsung dapat melakukan launch instance. Oke, sudah selesai. Kita view all instance. Nah, di sini server Udu14 kita sedang running. Jadi jika kita open pada public IPv4 address, kita open address. Nah, nanti akan ditampilkan halaman seperti ini. Oke, semuanya sudah selesai. Kemudian Udu kita sudah dapat diakses. Nah, sebelumnya
Jika Anda mengalami tampilan halaman error, mungkin itu disebabkan karena kita belum mendapatkan email dan juga password loginnya. Contohnya ketika kita ingin sign in, nah di sini kan kita perlu membuat sebuah email dan juga password untuk login, namun Anda tidak mengetahui bagaimana cara loginnya, maka kita harus melihat melalui putih. Nah, kita lihat apa namanya credentialsnya pada server dengan cara login. Ini adalah username dari server kita, Bitnami. Kemudian setelah add, kita tambahkan IP address. Copy. Oke, sudah. Kemudian kita buka bagian SSH, out, dan kita browse dari nama key yang sudah kita download sebelumnya. Jika sudah, kita dapat melakukan save 14 server agar kita dapat membukanya kembali tanpa harus menyeting seperti ini lagi di lain waktu. Oke, kita simpan, kita open. Nah, kita sudah berhasil masuk ke tampilan masuk ke dalam server Bitnami. Kemudian kita bisa melihat directory apa saja yang ada di dalam server kita. Kita bisa klik ls dulu. Nah, di sini kita dapatkan ada Bitnami credentials, htdocs, dan juga stack. Nah, kita ingin tahu credentialsnya untuk melakukan login pada Udo kita. Caranya adalah dengan klik cut, kemudian Bitnami credentials. Nah, di sini kita dapatkan passwordnya, dan juga emailnya. Nah, setelah itu kita gunakan untuk login. Nah, kita sudah berhasil login di sini ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengganti domain kita dari yang awalnya menggunakan IPv4 address public menjadi domain yang kita inginkan. Caranya adalah kita pergi pada halaman AWS, kita cari instance service maksudnya, yaitu root 53. Nah, pada bagian ini DNS Management, kita klik hosted zone jika sudah pernah. Namun jika belum pernah, nanti di sini ada sebuah tombol untuk create hosted zone. Nah, kita klik aja langsung. Nah, jika belum pernah, nantinya di sini akan ditampilkan halaman kosong, kemudian kita perlu create hosted zone. Kita buat, masukkan domain kita. Kemudian jangan lupa pilih public hosted zone. Description kita kosongkan saja. Kemudian kita create hosted zone. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah kita klik create record. Nah, di sini kita kosongkan. Kemudian pada bagian ini kita masukkan IPv4 address kita.
Record type-nya kita pilih yang A, routes traffic to an IPv4 address. Nah, kemudian kita create routing, create records. Oke, di sini udah terbuat. Nah, selanjutnya kita create lagi. Di sini kita masukkan www aja juga bisa. Kemudian di value-nya kita masukkan nama domain kita dan pilih record type CNAME routes traffic to another domain. Nah, jika udah kita create lagi. Oke, semuanya udah aman. Kita udah buat semua record dari hosted zone kita. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita buka halaman hosting. Oke. Di sini saya menggunakan layanan penyedia hosting dari hostinger.com. Ya, di sini saya sudah melakukan pembelian sebuah domain yaitu araihan.tech. Nah, jika Anda belum melakukan pembelian, Anda dapat membeli terlebih dahulu di hostinger ini. Get a new domain, kemudian kita masukkan nama yang ingin digunakan. Nah, di sini ada contoh macanjaya.com. Harganya sekitar $10 per tahun. Nah, nanti di sini juga ada opsi lainnya. Anda dapat memilih domainnya sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan budget Anda. Di sini juga ada biaya pajaknya. Kemudian di sini juga kita perlu masukkan payment method. Nah, nanti setelah pembayaran berhasil, kita akan langsung di redirect ke halaman My Domains ya. Kemudian kita pilih sini. Nah, jadi ketika Anda sudah mendapatkan domain, secara default posisi select name server ini akan menggunakan hostinger name servers. Dan kita perlu menggantinya menjadi change name server. Nah, adapun value yang kita dapat di sini itu adalah hasil dari records pada hosted zone kita. Jadi kita masukkan satu persatu. Dari yang pertama kita pindahkan ke sini sampai yang terakhir. Nah, jika sudah kita dapat menyimpannya. Oke, setelah selesai setting, kita perlu menunggu dulu sekitar 5-15 menit atau bahkan ada yang hingga mencapai 1 jam lebih. Itu kita hanya perlu menunggu saja sampai domain kita terhubungkan dengan UDO server kita, dengan server EC2 instance. Nah, di sini sudah berhasil terkoneksi antara domain kita dengan server sebagai hosting. Oke. Kemudian jika sudah, maka proses setup dari hosting kita menggunakan AWS EC2 instance dan juga
pengkoneksian antara instance EC2 kita atau hosting kita dengan domain yang sudah kita punya sudah selesai. Dan kita dapat mengakses website kita menggunakan domain yang kita punya. Sorry. Oke, semua sudah lancar. Sekian video dari saya. Terima kasih.